Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi. Assalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, waghfir li jami' ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanshur wa fadh wa ayyadna wa watan fil alamin bihaq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amir nahdatul watan dunia Islamiyah ala madhhabi ahli sunnah wal jamaah ila yaumiddin haq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para pendengar jawab agama Islam yang dirahmati Allah melalui radio dakwah Hamzan Wadi dan Facebooknya dimanapun pun sambil berada. Alhamdulillah pada malam tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah ini kita ketemu lagi. Mudah-mudahan pengurus kami sudah mulai mengamalkan doa dan istighfar Rajab. Doa Rajab Syaban, yaitu doa kita mengatakan Allah barik lana fi Rajabin wa Syaban wa ballighna Ramadan. Kemudian istighfarnya Allah maghfirli warhamni wa tub alayya, dibaca 70 kali malam, 70 kali siangnya, insya Allah kita selamat dari azab siksa api neraka. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, bulan Rajab ini adalah bulan solat, bulan diterimanya perintah solat oleh Kanjeng Nabi dari Allah Ta'ala secara langsung, tidak melalui malaikat Jibril, melalui peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Oleh karena itu mari siapa yang ngaku diri orang Islam, orang beriman, tekun rajin istiqomah solatnya, jangan malas solat, baik solat fardu, solat sunnah, solat berjamaah. Mari kita hidupkan masjid musalla di sekitar kita. Bukankah disebutkan hadis khamsun kana alihin Rasulullah, dari 5 macam tidak pernah tinggalkan Nabi. Kita mengikut Nabi tentu tidak tinggalkan juga 5 macam itu. Pertama, luzumul jamaah, Nabi tidak pernah tidak jamaah. Ayo, merasa dirinya pengikut Nabi, jangan malas jamaah. Tidak bisa 5, mungkin 4, bisa 4 yang mana-mana, yaitu 3. Okay. Jangan lupa subuh dan isya, subuh dan isya. Jaminannya surga. Man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa selalu subuh dan isya jamaah, ada mengadakan asar, maka mereka akan masuk surga. Siapa yang solat subuh berjamaah 40 waktu, bebas dari neraka dan sifat munafik. Paling berat solat jamaah bagi orang munafik adalah solat subuh dan solat isya berjamaah. Ya, yang berat solat subuh jamaah, solat isya jamaah, sebut Nabi adalah tanda-tanda kemunafikan seseorang. Oh, na'udzubillah min dzalika. Suka berjamaah tanda orang cintai Allah, orang mukmin dicintai Allah. Malas jamaah tanda orang munafik yang dibenci Allah. Maniknya Nabi pada Sayyidina Ali. Yang pertama, Nabi selalu sholat jamaah. Yang kedua, Nabi selalu imaratul masajid, makmurkan masjid. Ada pengajian, ada tikaf, ada baca Quran, ada dakwah dan sebagainya. 3, Nabi SAW tidak pernah melupakan yaitu tilawatul Quran. Tak pernah Nabi tidak baca Quran 1 hari, minimal 1 juz sampai 2 juz Nabi kita baca Quran. Dan yang keempat, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan yang namanya al-jihad, berjuang demi untuk agama nusa bangsa. Dan yang kelima, Nabi tidak pernah tinggalkan yaitu yang namanya melaksanakan sunnah, itba'us sunnah. Beri contoh dulu sebelum nyuruh orang. Dia kerjakan dulu sebelum nyuruh orang. Ana awwalu wajibin bima amartukum bi. Aku paling dulu melaksanakan apa yang kuperintahkan pada kalian. Maniknya Nabi. Okay? Dan itu maka mari kita berikan contoh dengan perbuatan, tidak hanya dengan kata-kata dan omongan. Kata orang, gitu, talk only, no action. Ngomong doang, tidak ada bekasnya, tidak ada perbuatannya. Para pendengar, adalah ibadah yang sangat utama. Pilihan ibadah sholat pernah kita sampaikan, mengingatkan kembali
Introspeksi diri. Sudahkah kita memiliki hasil buah daripada solat yang kita kerjakan? Solat fardu, solat sunnah, solat jamaah, solat Jumaat. Pertama, ibadah solat mendidik kita jadi orang jujur. Apa kita jujur setelah rajin solat? Kalau masih ada yang bohong, berarti solatnya belum beres. Solat mendidik kita jadi orang yang jujur dalam ucapan dan perbuatan. Yang kedua, solat mendidik kita jadi orang disiplin waktu dan disiplin kebersihan. Berikutnya, solat mendidik kita jadi orang tenang. Orang tenang, orang damai hati kita. Tidak stres, depresi. Sekarang zamannya stres. Banyak orang bunuh diri, banyak orang bunuh orang, banyak orang ngerampok, banyak orang perkosa dan sebagainya. Kenapa? Manusia tidak tenang. Kemudian solat didik kita jadi dermawan, pemurah. Kalau ada orang rajin solat tapi pelit, solatnya belum beres. Di mana Pak Hanafi sudah selesai solat isyak-nya. Amin tadi ya buru-buru solat isyak dulu baru berangkat. Kemudian orang solat pasti berjiwa tawaduk, rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati kepada sama mukmin muslim. Tak sombong, tidak angkuh, tidak gengsi, tidak pongah, tidak ujub. Tawaduk kepada sama mukmin muslim. Kemudian orang yang rajin solat pasti senang berdoa. Senang berdoa. Orang munafik tak senang berdoa. Okay? Apa sifat orang-orang yang munafik? Iaitu malas solat dan malas berdoa. Malas zikir pada Allah. Bukan demikian sifatnya. Kemudian orang yang solat pasti orangnya penyabar. Pasti orangnya penyabar. Tidak mudah emosi, marah, tersinggung, gedak, sili, dendam dan sebagainya. Penyabar. Kemudian orang solat pasti lebih sehat dari orang yang malas solat. Apalagi yang rajin tahajud. Kemudian orang yang solat pasti ada rasa kebersamaan di antara mereka. Tidak merasa dirinya lebih hebat, lebih tinggi, lebih alim, lebih pintar daripada orang-orang lain. Ada rasa kebersamaan. Coba aja waktu solat jamaah. Mana ada beda? Satu makmum dengan makmum lain tidak ada. Semuanya jadi makmum di belakang imam. Kemudian orang yang solat pasti taat pada pimpinan. Taat pada pimpinan. Ada imam, ditaati, makmum nurutin. Okay? Kalau imam belum takbir, rukuk, tidak sujud, makmum belum boleh. Jadi taat pada pimpinan. Disiplin dalam kita berorganisasi, bermasyarakat, bernegara. Dan orang solat pasti orangnya ikhlas. Orangnya ikhlas. Walaupun dia solat sendiri, ya tetap zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Walaupun solat sendiri di rumah. Ikhlas jadinya. Okay? Jujur. Kemudian orang yang solat malu berbuat dosa, takut berbuat salah. Takut berbuat salah, malu berbuat dosa. Itu akibatnya ibadah solat yang benar. Dan orang solat selalu cinta akad, cinta damai, cinta silaturahim, cinta keharmonisan. Kalau ada orang rajin solat, rajin tak bersapa, rajin solat, rajin saling fitnah, berarti solat belum beres. Belum benar, belum sempurna. Kemudian orang solat pasti murah rezekinya. Orang solat rezekinya dimudahkan Allah. Siapa yang selalu solat, maka Allah jadikan yaitu keberkatan dalam hidupnya, rezekinya. Yarfa'ullahu anhu dhiqal aisy. Allah cabut daripada orang rajin solat sempitan dalam hidupnya. Allah jadikan hidupnya, rezekinya barokah bertambah. Kemudian orang solat akan dapatkan ampunan dari Allah. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warithun. Orang melihara solatnya, mereka mewarisi surga Firdaus dan kekal abadi dalam surga Firdaus. Mereka dapat ampunan Allah dan mereka dapat surga. Dan orang yang solat pasti tidak ingin menzalimi orang, aniaya orang, nyakitin orang. Baik dengan ucapan, perbuatan dan sebenarnya tingkah laku. Dia pantang nyakiti orang. Okay? Menyusahkan orang, bikin sedih orang. Selalu berusaha bikin orang senang bahagia.
Dan orang-orang yang solat sudah jaminannya adalah syurga. Wa zakirin Allah katsiran wa zakirat dallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Orang-orang yang selalu melihara solatnya, laki perempuan, Allah janjikan ampunan dan balsam syariah itu syurga. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang melihara solatnya, mereka akan mewarisi syurga Firdaus, kekal abadi selamanya. Orang yang rajin solat pasti suka menolong orang. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan nolong hamba selama hamba suka nolong saudaranya. Mau tolong Allah, mau dibantu Allah, suka nolong orang lain dengan kemampuan yang ada. Insya Allah, Allah akan selalu nolong kita dalam kehidupan kita. Bikan tolap talibat mahat. Mau dapat tolongan Allah, suka nolong teman menurut kemampuan yang ada. Kemudian orang solat pasti orangnya ramah tamah. Tidak cemberut, judas, monyong, manyun, bucung, pembongkang, begang. Tidak sampai. Orang yang rajin solat pasti orangnya ramah tamah, sejuk, kelihatannya senyum simpul. Itulah dia buah solat. Jujur kelihatan orangnya. Okay? Kemudian terakhir kita sebutkan, orang yang solat pasti orangnya pemaaf. Orangnya pasti pemaaf, tidak suka dendam kepada sama. Wal hikdu ala akhikal muslim. Dendammu kepada sama mukmin muslim itu adalah dosa tiada ampunan. Nauzubillah min dzalika. Demikian para pendengar tentang ibadah solat yang pada bulan ini adalah bulan perintah solat diterima Nabi SAW dari Allah secara langsung. Nanti dalam pertanyaan, ada pertanyaan dari Hajjah tentang amalan-amalan mengundang datangnya rezeki yang banyak. Amalan, ibadah, perbuatan yang bisa mendatangkan rezeki, mengundang datangnya rezeki. Okay? Siapa yang kepingin, semua kita pingin murah rezeki. Saya pernah jelaskan tidak kurang dari 20 macam amalan mengundang datangnya rezeki. 20 macam amalan. Saya sebutkan tempat ini 10 aja. Hajjah. Apa 10 macam amalan menyebabkan rezeki dah bertambah, rezeki bertambah. Tambah takwa kepada Allah. Janji Allah dalam surah At-Talaq. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar dari segala problema, masalah, kesulitan. Allah memberikan rezeki yang dah diduga-duga, rezeki yang disangka-sangka, selun-selun, rezeki nomplok umpama. Kita tadi malam nyambut 1 Muharram di musola. Ada yang nyumbang uang, dibagi uang. Ada yang nyumbang nasi bungkus, dibagikan nasi bungkus. Bukan nasi bungkus, nasi poyong. Bukan nasi poyong, nasi kapuat. Dibagikan sama jamaah pada dua macam ni. 2 buah. Masya Allah. Semua bahagia gembira dengan datangnya bulan Rajab, bulan mulia, bulan berlipat ganda pahala, bulan pengampunan dosa-dosa, bulan istighfar. Kemudian yang kedua, rezeki akan mudah apabila kita pada jauhkan daripada dosa. Wa innar rajula ya la yuhramu rizqu bidzambi yusibuhu. Saya jadi seorang dijadikan rezekinya sempit, sulit sedikit karena dosa-dosa yang dikerjakannya. Karena itu maka mari kita jauhkan dosa-dosa, lalu berbuat kebaikan saja. InsyaAllah murah rezeki kita. Yang ketiga, kita rajin sedekah. Kita rajin sedekah, jangan pelit. Mana kasat sedekatun min mal, seorang tidak akan berkurang hartanya, rezekinya karena suka sedekah. Justru rezekinya bertambah subur, makmur. Okay? Ada orang pelit, sudah haji pelit, tanda hajinya tidak mabrur. Manik Nabi ditanya, ya Rasulullah, mabrurul haji, apa tanda haji mabrur? Nabi menjawab, pertama, tanda haji mabrur cinta damai. Ifsya'u salam, cinta salam, damai, akor, harmonis. Yang kedua, yaitu thaibul kalam, berkata halus manis, lemah lembut, indah-indah, cantik-cantik ngomongnya.
tidak fitnah, caci maki. Yang ketiga, tanda haji mabrur, it'am mut'am. Orang yang suka sedekah. Orang yang suka sedekah itu tanda haji mabrur. Okay? Baik kaum lelaki maupun wanita. Kemudian termasuk juga iaitu umrah yang mabrurah. Tandanya pemurah orangnya. Saya punya jamaah akan berangkat umrah berapa hari ke depan. Mudah-mudahan umrah yang mabrurah. Ada yang kita tadi dengarkan, ya Allah, sungguh memalukan. Okay? Ada seorang jamaah umrah katanya dari Sulawesi Selatan, laki-laki, melakukan pelecehan terhadap seorang cewek dari Lebanon. Ujungnya apa? Tangkap, disidang, dihukum 2 tahun dan denda sekian ratus juta rupiah. Kasihan. Mudah-mudahan tidak benar. Andai kata benar pun juga. Yang jangan di masa kita menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, tawaf dan sebagainya dalam Masjidil Haram, tak pernah berfikir yang negatif. Okay? Wa man yurid fihi bil hadim bizulmin nuziqhu min azabin. Siapa berkehendak untuk melakukan perbuatan baru berkeinginan, baru berpikiran berbuat yang tidak baik saja, kami akan rasakan padanya azab kami yang pedih. Yang jangan itu dia berfikir yang negatif. Belum diucap, belum diperbuat, tapi sudah ada dalam hati kita pikiran-pikiran negatif, langsung kita terima hukuman dari Allah. Karena itu sebelum pergi haji, sebelum pergi umrah, taubat dulu dari sini. Setahun sebelum pergi haji, setahun sebelum pergi umrah, sudah taubatan nasuha. Dan sampai di sana terulang kembali kebiasaan jelek kita. Suka bertengkar, suka berkelahi. Ujungnya apa? Ada yang suka bertengkar, berkelahi. Ujungnya di sana dia menjadi stroke, lumpuh, dia bisa jalan. Oh, na'udzubillah min dzalika. Itu dia. Okay? Jadi orang sudah pergi haji, pergi umrah, berarti orangnya pemurah. Itu tanda haji mabrur. Kemudian agar supaya kita murah rezeki haji, kita harus rajin solat duha. Solat duha. Tadi saya tes, saya punya tulab talibat tingkat 4. Siapa yang sudah solat duha, rata-rata angkat tangan. Banin, banat, laki, perempuan, mahasiswa, mahasiswi, angkat tangan. Coba anda sebut doa solat sunat duha, bisa dia. Dia baca doa solat sunat duha. Masa rajin duha tapi tidak tahu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka wal jamala jamaluka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu, in kana fil ardi fakhrijhu, in kana fil bahri fatlihu, kana qalilan bakathirhu, in kana mu'siran fayasirhu, kana ba'idan baqaribhu, wa in kana haraman fahallilhu, haqqi duhaika wa bahaika wa quwwatika wa qudratika. Atina ma wa'ata ala ibadika salihin. Allahumma qina bihalalikal haramik waghnina bifadlika amman suwak. Sebagai tambahan, insya-Allah barakatul rizki fi salati duha, katanya dalam kitab nggih. Berkah rizki kalau kita rajin solat duha. Minimal 2 rakaat, paling bagusnya 4, maksimalnya 8 sampai 12. Insya-Allah murah rezekinya Ibu Hajah. Kemudian selalu baca surah Waqiah tiap malam. Man qara'a suratal Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Siapa tiap malam baca surah Waqiah, tidak akan ditimpa kemelaratan, kemiskinan, kekurangan rezeki selama-lamanya. Maniknya Nabi. Ajarkan Waqiah pada anakmu yang perempuan-perempuan. Sabdanya okay? Kan berarti yang laki tidak baca, tapi alangkah indahnya nak perempuan juga selalu baca Waqiah tiap malam. Karena mereka yang banyak urusan dengan makan, memakan, masak, memasak, goreng, menggoreng, ngulak, cobek kaum wanita. Yang berikutnya yaitu doa dalam sujud. Jangan lupa doa dalam sujud. Manik Nabi, siapa membaca doa ini dalam sujud,
hutang peti gunung. Allah nolong membayar hutang. Apa itu? Allahumma qina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Itu doa kita baca dalam sujud, apalagi sujud terakhir. InsyaAllah murah rezekinya. Allah nolong bayar hutangnya. Amin. Yang berikutnya, yang bikin murah rezeki adalah silaturahim. Silaturahim. Okay? Man habba yubsatalahu fi rizki wa yunsalahu fi asari falyasir rahimah. Siapa ingin murah rezeki, siapa ingin panjang umur, rajin-rajin silaturahim. Rajin silaturahim. Okay? Panjang umur, murah rezeki, silaturahim. Upayanya, usahanya, ikhtiarnya, kiatnya. Gitu dia. Dan itu jangan ada tidak bersapa-sapa, apalagi bulan Rajab. Kualat kita kalau ada yang tidak bersapa, tidak teguran, saling gedekang. Yang berikutnya istighfar. Baca istighfar, nggih. Nabi bersabda, "Mal lazimal istighfar, ya Allah min kulli hammin faraja, min kulli dhaiqin makhraja, yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa-siapa rajin baca istighfar seperti sekarang ini, istighfar Rajab 70 malam hari, 70 siang hari. Tamaghfirli warhamni wa tub alayya, maka Allah jadikan 3 yang paling menonjol. Tambah Allah jauhkan dirinya daripada stres. Orang itu tidak akan stres, depresi, frustasi, apalagi sampai bunuh diri. Yang kedua, Allah jadikan jalan keluar dari kesulitan dan problema kehidupan. Yang ketiga, Allah akan berikan dia rezeki tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Orang rajin istighfar tidak akan dikenai oleh azab, bala, bencana, musibah. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak menyiksa hambanya selama hambanya rajin istighfar, apalagi istighfar menjelang subuh. Sebelum subuh kita banyak istighfar, maka insya-Allah terhindar dari azab, bala, bencana, tertutupnya aib, cacat celah kita. Istighfar. Kemudian berikutnya, orang dijamin rezekinya oleh Allah, oleh Nabi adalah orang menuntut ilmu. Talibul ilmi yatakaffalullah birizkihi. Pak punya anak, nggih. Nabi bersabda, orang menuntut ilmu dijamin rezekinya oleh Allah. Orang menuntut ilmu dijamin rezekinya oleh Allah untuk dirinya, untuk orang tuanya. InsyaAllah, okay? Yang anaknya menuntut ilmu, mudah-mudahan murah rezekinya. Saya punya cucu di Mesir, saya punya cucu ada di Abul Barakat wan Nafahat. Mudah-mudahan murah rezekinya karena mereka menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan. Amin. Yang terakhir kita sebutkan yaitu talabul halali wajibun, cari rezeki halal wajib hukumnya. Siapa-siapa pergi cari rezeki halal capek sampai di rumahnya, maka Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Jadi pergi mencari rezeki halal, jaminannya Allah murahkan rezeki. Karena itu cari rezeki halal hukumnya adalah wajib bagi orang Islam. Jangan sampai ada yang nganggur dalam cari rezeki. Nggih. Al-bitalah tuqassil qulub. Orang suka nganggur itu adalah keras hatinya, pasti keras hatinya. Kapa bil marisman yudai'a ma yaqud. Berdosalah seorang mukmin, seorang muslim, orang laki-laki yang tidak mencarikan nafkah bagi keluarga yang ditanggungnya. Siapa? Istrinya, anaknya, orang tuanya dan sebagainya. Na'udzubillah min zalika. Para pendengar yang dirahmati Allah, besok di hari kemudian paling dulu nanti kita akan ditanya oleh Allah solat kita, baru tanggungan kita. Itu Nabi mengatakan yaitu ittaqullah fi shalah, ittaqullah fi shalah, ittaqullah fi shalah. Buktikan kau takwa kepada Allah. Peduli solat, peduli solat, peduli solat 3 kali diulang. Yang kedua, taqullah fima malakat aimanukum. Takwa kamu kepada Allah dalam urusan yang wajib kau tanggung istrimu dan anakmu. Buktikan kau takwa. Bukan hanya takwa di atas sajadah, tapi takwa kita terhadap
tanggungan kita, anak kita, isteri kita. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, ittaqullah fi dhaifaini. Takwa kepada Allah dalam urusan dua hamba Allah yang lemah. Siapa yang lemah? Anak yatim. Siapa yang lemah? Kaum jompo. Buktikan kau takwa kepada Allah, peduli anak yatim, peduli kaum jompo. Banyak orang rajin solat tapi tidak peduli anak yatim, tidak peduli kaum jompo. Tadus binikmatillah. Kami sudah nyantui ini yatim 50 tahun di Selong. 50 tahun di Selong, asuhan keluarga yatim piatu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jalan itu kita masuk surga. Jalan itu kita bukan Allah, dimudahkan Allah rizki kita. Moga-mogi. Amin. Allahumma amin. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya pakai KB? Tak pernah haid dalam bulan puasa, sehingga tidak ada puasa di qadha. Para pendengar, ada orang dianjurkan pakai KB waktu ibadah haji. Jangan sedang ibadah haji keluar haidnya. Maka cara demikian hukumnya adalah mubah, boleh. Jangan sampai keluar haid waktu ibadah haji dan tawaf dan sebagainya, sa'i. Gimana kalau orang itu pakai KB sehingga tidak ada puasanya batal, tidak ada keluar haidnya masa ibadah puasa, hukumnya makruh. Tapi bagi orang sulit untuk mengqadha puasanya, maka mubah hukumnya pakai KB, jangan keluar haid selama bulan suci Ramadan, sehingga tidak ada puasanya yang batal. Menjadi mubah kalau dia kesulitan nanti untuk mengqadha karena kerjaannya, tugasnya. Itu dia. Baik. Jadi puasanya sempurna kalau tidak pernah keluar haid, sehingga tidak ada yang dia qadha. Gimana cara mengendalikan amarah? Ya ingat, marah itu dari setan. Setan itu dari api. Marah itu adalah awalnya gila, ujungnya penyesalan. Al-ghadabu awaluhu jununun wa akhiruhu nadamatun. Marah itu awalnya adalah gila, kayak orang gila, emosi. Ujungnya adalah penyesalan. Dia pukul anaknya, pukul istrinya, rusak kaca, hantam jam sekalian, yaitu alat-alat rumah tangganya, baru nyesal. Al-ghadabu minas syaitan wa syaitan minan nar. Marah itu dari syaitan, syaitan itu dari api. Nabi bersabda, la taghdab tadkhulul jannah. Yang suka marah, jangan suka marah, kau pasti masuk surga. Karena itu maka kendalikan amarah. Tanda orang takwa bisa mengendalikan amarahnya. Walladzina hum, tanda orang takwa, syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin adwa samawati wal ard iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis saraa wa dara. Orang takwa itulah orang mampu, yaitu sedekah baik lapang maupun sempit, kaya maupun miskin. Wal kadhiminal ghaidha, mampu mengendalikan amarahnya, emosinya. Wal afina 'anil nas, dan orangnya pemaaf. Itu tanda orang takwa. Amin. Allahumma amin. Ingat itu, maka kita tidak menjadi pemarah. Orang yang pemarah cepat tua, kata orang, betul. Tidak hanya cepat tua, cepat kena serangan jantung. Itu orang murah, orang pemarah. Orang pemurah, murah rezekinya. Dan berikutnya, iya, benarkah syafaat dari Nabi itu ada? Memang benar. Utitu syafa'ah, aku berikan Allah izin untuk beri syafaat, kata Nabi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali orang diizinkan oleh Allah. Kanjeng Nabi berikan izin beri syafaatul uzma nanti di hari kiamat, di padang mahsyar. Nabi akan berikan syafaat pada orang yang rajin-rajin baca salawat. Asfa'ukum indi aktsarukum alayya salatan. Paling banyak dapat syafaatku yang paling rajin baca salawat untukku. Salawat untukku. Gitu.
Baik. Kemudian jadi kita wajib percaya ada syafaat. Siapa tidak percaya ada syafaat, tidak akan peroleh syafaat itu nanti. Ada satu golongan yang mengharamkan kita minta syafaat Nabi. Allahumma syafi'hu fina, Allahumma syafi'hu fina. Itu hizib Nahdlatul Wathon. Okay? Kita baca demikian, katakan itu haram, hukumnya tidak boleh. Masya Allah. Kan kita mintanya kepada Allah, syafaat Nabi yang diizinkan beri syafaat oleh Allah. Kemudian, kalau kita sedang solat sendirian, baru dapat serakaat, datanglah orang ikut jamaah sama kita. Apa yang kita lakukan? Kalau kita tahu yakin orang itu jadi makmum kita, umpama dia sentuh pundak kita, berarti dia beritahu bahwa dia akan menjadi makmum. Maka kita boleh merubah niat di tengah-tengah solat. Tadi solat sendiri, tiba-tiba sentuh kita punya pundak, maka kita merubah niat jadi imam, dapat pahala 27. Saya pernah mengalami, saya solat asar sendirian di masjid Rempung. Kecamatan mana Rempung? Gitu. Kemudian saya tiba-tiba, karena saya lambat waktu meninggalnya almarhum Bapak Haji Abdul Rahim. Orang sudah selesai solat, sudah pergi kuburan, saya baru datang. Saya solat asar sendirian. Tiba-tiba disentuh, saya punya pundak oleh seorang. Saya merubah niat jadi imam. Setelah saya salam, ternyata di belakang saya seorang tuan guru. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Ruslan. Yang ada di gedengnya di Kembang Kerang. Adik kelas saya dulu waktu di Mahat. Beliau tamatan kedua, saya tamatan pertama. Rubah niat jadi imam, dapat 27 derajat. Amin. Allahumma amin. Kemudian setelah tarawih, terus kita witir. Bolehkah kita akhir-akhir, akhir-akhir malam baru kita sholat tahajud? Boleh. Tarawih dulu kan, habis isya, kemudian kita tarawih, habis tarawih kita witir. Kapan tahajudnya? Nanti si bangun tengah malam, terus 1/3 malam terakhir kita bangun sholat tahajud. Tidak ada witir lagi, kan sudah. Tak boleh 2 kali witir dalam satu malam. La witrani fi lailatin. Jangan anda witir 2 kali dalam satu malam, cukup sekali saja. Demikian ke Ibunda Ibu Hajjah Zuhriyatun di Mataram. Pendengar setia, beliau dulu murid kita di Muallimat NWDI Pancor tahun 70-an sekian. Aslinya Kopang. Ayahanda beliau yaitu Bapak Tuan Guru Haji Jamiluddin, sahabat almarhum mami saya kebetulan. Dan kita pernah datang ke gedengnya yang ada di Kopang, di Puyung Kopang. Mudah-mudahan selamat almarhum almarhumah. Ibunda beliau dari Dayan Masjid Pancor. Mudah-mudahan selamat semuanya. Makasih Ibu Hajah. InsyaAllah masih diingat kita oleh kita punya santri murid dulu di Muallimat. Saya Muallimat ngajar dulu 10 tahun. Sanawiyahnya di Pancor 5 tahun. Itu dia, kenang-kenangan. Dan berikutnya, gimana hukumnya kita merubah dhamir dalam Quran dengan niatan baca doa? Boleh kalau niatan kita baca doa, jangan niatannya baca Quran, tidak boleh merubah Quran. Tapi kalau niatan kita membaca doa, dhamirnya kita ganti. Rabbana ighfirli waliwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Maka kita merubahnya. Rabbana ighfir lana waliwalidayna. Jadi kita merubah ni menjadi nah. Untuk kita bersama, tapi kita niatkan baca doa, bukan baca ayat Quran. Ulama membolehkan yang demikian itu. Itu dia, Baik. Gimana hukumnya apabila seorang
wanita, sedang datang bulan, ikut ke kuburan, ngantar mayit kubur atau ziarah kubur, semuanya boleh dan boleh selama aman keadaannya, terhindar pada fitnah, hindar pada dosa dan dosa. Dibenarkan, dibolehkan. Kan supaya kita ingat mati, supaya kita tidak hanya ingat hidup kita aja, supaya kita ingat orang tua kita sudah meninggal, kita doakan. Itu dia, okay? Kemudian Pak Tuan Guru, kapan kita laksanakan solat sunat taubat? Paling bagus ya malam hari. Kapan? Boleh nanti larut malam menjelang tahajud, witir. Supaya khusyuk, tawadhu, supaya solat taubat kita betul meresap dalam hati kita. Kita merenung, kita tadabbur, kita menghayati, mengingat dosa-dosa kita yang banyak sehingga solat taubat kita betul-betul masuk dalam hati kita. Itu solat sunat taubat. Okay? Berapa rakaat? Cukup 2 rakaat. Ayatnya sama ayat pertama dengan ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu kita baca ayat rakaat pertama, rakaat kedua. Insya-Allah taala nggih, tobatnya diterima Allah. Orang sudah terima tobatnya seperti orang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba. Orang sudah tobat dari dosa seperti orang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Masya-Allah. Mudah-mudahan, amin. Kemudian berikutnya, Nabi pernah berpesan, Ya Yuhannas, tubu ilallah qabla an tamutu. Hai sekalian manusia, taubatlah kalian pada Allah. Taubat nasuha sebelum kalian meninggal dunia, wafat. Badiru bil amali salihat qabla an tastajilu. Segera beramal soleh, jangan tunda-tunda. Sebelum kamu nanti sibuk oleh penyakit, sibuk oleh keluarga, sibuk oleh macam-macam. Wasilul ladzi bainakum baina rabbikum kasrizikkum lahu ta'ala. Kalau kamu tetap nyambung hubungan dengan Allah, zikir pada Allah. Di mana kita zikir, Allah bersama kita. Ana ma'adhan abdi ma dzakarani harakat bi syafata. Aku selalu bersama hambaku selama mereka itu berzikir kepadaku dan bergerak-gerak bibirnya menyebut namaku. Manik Allah sendiri dalam hadis kursinya. Kemudian yang keempat, nasihat Nabi, waksiru sadaqah bisiru al-alaniyah. Sering-sering bersedekah, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Tunsaru turzaku tujbaru. Niscaya kamu akan dapat pertolongan dari Allah. Niscaya kamu akan ditambah rezeki oleh Allah dan kamu akan diberikan kecukupan oleh Allah dengan sedekahmu. Itu ayo kita amalkan hadis ini. Ibunda Ibu M. Syafi'i, Ibu Sumi, Ibu Hajah, Ibu Hajah Rehanah ya, dan Ibu Hajah yang lainnya. Masya Allah, mudah-mudahan Ibu Hajah Mariana Wahab kemarin yang anak yatim dirian, bawa santunan untuk anak yatim. Masya Allah, moga dibalas Allah. Kemudian bagaimana hukumnya orang yang solat istikharah dia berjamaah? Masa ada orang solat istikharah berjamaah? Kan istikharah itu minta pilihan Allah. Kita pilih apa, si A atau si B, lemecoh atau le Mary, kita pilih. Maka solatnya bukan jamaah, solat istikharah. Masing-masing kita akan punya pilihan sendiri-sendiri. Ayo, jadi solat sendirilah. Solat sunat istikharah, jangan berjamaah. Pertanyaan dari Mentong Gading ya. Bolehkah kita menjual buah-buahan yang masih mentah, masih belum tua di pohonnya? Boleh kalau langsung dipetik. Buat tahu buah mangga masih mentah-mentah, belum tua, belum masak, untuk dijual di pasar, untuk bikin rujak bagi ibu-ibu yang ngidam senang makan rujak kan.
Langsung dipetik boleh. Tapi kalau dipetik nanti telah tua, no boleh. Tak boleh. Okay? Bisa nanti nyesal yang menjual, nyesal yang membeli. Saja jadi. Kerana itu, kalau beli langsung dipetik boleh. Tapi kalau nanti telah tua baru dipetik, tidak boleh. Jual beli goror, jual beli tipu daya jadinya. Walaupun suka sama suka, mau sama mau, kan jadi ukuran. Okay? Gimana kalau kita qada puasa kita bulan Ramadan tahun lalu, nanti bulan Syaban, ngapain kita tunda-tunda qada? Tahu datang ajal kita belum Syaban, dah mati. Mati nanggung hutang kepada Allah. Padainallahi haqqu an yuqda. Hutang pada Allah harus segera dilunasin. Belum qada puasa, belum qada solat, harus segera hutang kepada Allah. Baik, nggih. Insya-Allah. Tadi banyak ibu-ibu yang puasa sunat hari pertama bulan Rajab. Puasa sunat hari pertama bulan Rajab menghapus dosa 3 tahun. Besok tanggal 2 hapus dosa 2 tahun. Lusa tanggal 3 hapus dosa 1 tahun. Lusa tanggal 4 hapus dosa sebulan. Masya Allah. Okay. Baik. Ada orang suka bangun musholla. Rame-rame bangun musholla. Gotong royong. Menyumbang. Itu selesai musolanya jadi tak pernah dipakai berjamaah. Itu namanya orang tak bersyukur, kufur nikmat kepada Allah. Sudah berikan bantuan oleh Allah bisa membangun musola, jadi bagus. Tahu-tahunya tak diramaikan solat jamaah oleh tetangga-tangga musola. Dosa. Artinya tak bersyukur pada nikmat Allah. Tak bersyukuri rahmat Allah yang menolong kita bangun musola. Okay? Berarti putung. Tidak dapat pahala amal jariah. Orang ikut membangun, orang ikut menyumbang. Maka para tokoh di sekitar musola itu berdosa. Okay? Tidak memberikan lanjut pahala orang beramal jariah. Kasihan. Tidak dapat pahala orang beramal jariah. Bangun musola. Kenapa? Karena musolanya tidak dipakai-pakai. Kenapa? Malas. Orang di dekat musola. Allah, dosa hukumnya kalau gitu. Ya, okay. Boleh qada solat 4 kali dalam satu waktu. Boleh. Pada solat kita belum diqada 4 waktu. Kita qada nanti waktu zuhur 4 waktu. Okay. Asar, maghrib, isya, subuh. Kita qada waktu zuhur sekaligus sudah. Yang ditunda-tunda. Itu bagus. Itu boleh. Itu kanggu. Okay. Jangan nanti zuhur diqada zuhur. Asar waktu asar. Maghrib diqada waktu maghrib, tidak boleh demikian. Langsung selesaikan 4 waktu, 5 waktu, 10 waktu, kerjakan dalam 1 waktu. Hutang kepada Allah. Baik, okay. Tanyaan. Mana lebih bagus kita serahkan nafkah uang kepada isteri kita sekaligus untuk 1 bulan, daripada kita berikan setiap hari secukupnya. Para pendengar tergantung. Okay. Ada yang sekaligus 1 bulan, gajinya 5 juta, dia serahkan pada istrinya 4 juta. Ni biaya hidup kita, nafkah selama 1 bulan 4 juta. Di kantong saya ada 1 juta untuk beli rokok katanya. Untuk beli apa dan sebagainya, beli minyak wangi, parfum. Atau ada juga yang berikan nafkah tiap hari secukupnya menurut kemampuan yang ada. Ya, gajinya umpama 5 juta, tiap hari dia berikan iaitu 150 ribu, 50 ribu untuk setiap harinya. Boleh, tergantung selera, tergantung kemauannya. Okay? Yang istri yang nerima apa adanya. Dan memang enggak kemampuan daripada suaminya. Mau lebih dari itu, jangan nanti korupsi suaminya. Tangkap polisi, tangkap okay, kejaksaan,
Daripada begitu, mendingan hidup derhana tapi bersama daripada lebih, tetapi suami ada di penjara, Iya. Kemarin kita masuk penjara hari Jumat. Apa yang kita sampaikan? Apa yang ditanya oleh sahabat? Ya Rasulullah, apa saya lakukan biar saya cintai oleh Allah? Apa saya amalkan biar saya cintai oleh sama manusia? Apa saya lakukan biar saya sehat sembuh? Apa saya lakukan biar saya panjang umur? Apa saya lakukan biar saya murah rezeki, banyak rezeki? Apa saya lakukan ya Rasulullah biar saya bersama engkau dari dunia sampai surga? Sudah kita jawab di hadapan saudara kita yang ada di rutan Selong di penjara. Besok apa kira-kira? Okay? Sabda Nabi yang mengatakan, akfilu li sitan filu lakumul jannah. Jamin padaku 6 perkara, ku jamin kalian pasti masuk surga. Ini hadis untuk kita, bukan untuk teman yang ada di sana saja. Untuk kita terutama. Kalau kamu mau melakukan 6 macam, ku jamin pasti masuk surga. Qala Nabi sallam. Tadi pelajarannya Thalibat Ma'had. Apa 6 macam itu? Pertama, yaitu jamin padaku kalian akan disiplin solat, teratur solat, jamin surga. Yang kedua, kalian disiplin puasa, rajin puasa, tekun puasa. Yang ketiga, selalu pelihara amanah, dijaga, pelihara, sampaikan. Yang keempat, ku jamin surga kalau kalian pelihara lidahmu, mulutmu. Pelihara lidah, jaga mulut, jangan sembarang ngomong. Saya tangkap polisi nanti. Kemudian berikutnya, jaga perutmu, jaga perut. Jangan sembarang makan, minum. Jangan makan haram, minum haram. Okay? Yang terakhir, mau kamu selamat, ku jamin masuk surga, adalah selalu dan selalu pelihara kemaluanmu. Pelihara malumu, kemaluanmu, kehormatanmu, ku jamin kau masuk surga. Sabda Nabi pada sahabat-sahabatnya. Amin. Allahumma amin. Itu dia. Apa bedanya mendirikan solat dan mengerjakan solat? Kalau orang mendirikan solat, kelihatan bekasnya. Apa bekas orang mendirikan solat? Pertama, jiwa tawaduk. Yang kedua, tidak terus-menerus berbuat dosa maksiat. 3, tidak sewenang-wenang kepada sesama. Yang keempat, selalu ingat Allah di mana saja. Okay? Kemudian, kasihan kepada orang miskin, orang kena musibah, anak yatim, sampai pada jompo janda. Baru mendirikan solat namanya. Ada bekas solatnya. Nah, solat tanha anil fahsya munkar. Solat yang benar mencegah orang pada kejahatan, kemungkaran. Tapi kalau orang itu hanya mengerjakan solat, tidak mendirikan solat, rajin solat tapi rajin bohong, rajin solat tapi rajin bersual, bertengkar, kelahi, rajin solat tetapi bayar hutang tidak, rajin solat tetapi suka nyopet, maling, suka mengumpat, gunjing, adu domba. Lah, itu namanya mengerjakan solat tapi tidak mendirikan solat. Solatnya tidak berbuah, solatnya tidak berhasil. Itu tanda baru sekadar solat, belum mendirikan solat, baru mengerjakan solat. Gitu dia Pak Hanafi. Okay? Mudah-mudahan kita mendirikan solat. Yang berikutnya, gimana kalau kita bersahabat dengan jin? Jangan. Sahabat dengan jin, jangan. Dengan sahabat dengan sama umat Islam. Boleh bersahabat dengan teman lain agama dalam hal urusan keduniaan, ekonomi, dalam hal umpama kemajuan kemasyarakatan. Tidak dalam hal agama, ibadah. Kalau itu lakum dinukum waliyadin, lana amaluna walakum amalukum. Itu dia. La abudu ma ta'budun. Nah, itu ayat-ayat nyuruh kita dalam hal urusan agama dan masing-masing dalam urusan keduniaan, kemasyarakatan, kenegaraan, silakan kita kerjasama yang baik. Lihat, Pak Tuan Guru Bajang masuk Perindo. Situ banyak yang lain agama. Kerjasama dalam hal kemasyarakatan,
kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan bangsa, negara, ekonomi umat. Nah, kerjasama situ. Urusan agama udah ada di bidangnya. PB NWDI melalui Ketua Umum Alumni Timur Tengah di Indonesia. Silakan masing-masing berjalan menurut keyakinan. Urusan keduniaan, kenegaraan, kemasyarakatan boleh kerjasama. Seperti halnya Nabi kerjasama dengan orang Yahudi. Nabi berutang gandum pada orang Yahudi. Itu dia contohnya. Baik, jadi sahabat dengan jin, jangan. Mendingan sahabat dengan saya. Sahabat dengan sama umat Islam. Kemudian, apalagi sahabat dengan syaitan. Ya Allah. Apakah wajib hukumnya kita akikahkan anak? Memang hadisnya mengatakan, kullu gulamin mutahanun bi akikatihi. Tiap anak tergade. Tiap anak lahir tergade oleh akikahnya. Sampai baru berhenti tergade kalau disembelihkan akikah. Disembelih pada hari ke-7 dari lahirnya anak, kemudian cukur rambutnya, berikan nama yang bagus-bagus, dikasih sedekah pada masyarakat atau anak yatim. Itu dia. Jadi tidak sampai wajib, kan, tapi sangat-sangat dianjurkan. Ibarat barang belum ditebus di pegadaian, belum bisa kita ambil. Itulah anak kita yang baru lahir. Apakah Nabi pernah mengumpulkan kayu bakar dan membakar rumah orang-orang yang tidak ikut serta solat jamaah? Masya Allah. Jangan gitu dong. Zaman Nabi pernah berjanji, aku ingin pada waktu solat jamaah suruh orang menjadi imam. Dan kan aku keluar dari masjid bawa obor yang nyala, di mana ada umat Islam dan berjamaah, kubakar rumah mereka. Belum pernah jadi, belum pernah. Kenapa? Tidak ada umat Islam tidak berjamaah zaman Nabi. Yang tidak berjamaah hanya orang-orang musyrik saja. Orang munafik pun juga ikut jamaah, tapi pura-pura pamer. Tapi ikut berjamaah. Yang tidak berjamaah hanya makan alil musyrikin ya'muru masajid. Tak mungkin orang musyrik memakmurkan rumah Allah. Orang munafik pun datang berjamaah. Apalagi yang betul-betul Islam, betul-betul iman. Kalau ada orang Islam, orang beriman tidak berjamaah, lebih daripada nauzubillah. Baik. Gimana hukumnya? Seorang nikah, walinya adalah wali yang jauhan. Walinya adalah paman. Padahal dia punya saudara kandung. Si perempuan itu. Tahu-tahu pamannya. Kalau paman jadi wali, bukan berwakil si walinya, maka tidak sah. Boleh pamannya jadi wali kalau umpama wali yang sungguhnya, mungkin ayahnya, berwakil kepada paman daripada perempuan itu. Boleh, kebetulan pamannya seorang ustaz, umpama seorang yang taat ibadah, maka ayahnya berwakil kepada si paman. Boleh. Tapi kalau tidak berwakil, langsung dia jadi walinya. Yang tidak sah dong. Pertanyaan dari Pancor. Gimana hukumnya? Seorang mengatakan talak 3 pada istrinya. Apakah jatuh talak 3? Katanya ada mengatakan jatuh talak 1. Pun dia mengucap talak 3. Begini. Para sahabat-sahabat ijma', para tabi'in ijma', imam-imam yang 4 ijma' mengatakan bahawa kalau orang mengatakan talak 3 jatuh talak 3, talak 2 jatuh talak 2, talak 1 jatuh talak 1. Itu ijma' sahabat, tabi'in dan imam yang 4 Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mengatakan talak 3 sekaligus itu jatuh talak 1, itu adalah pendapat Ibnu Taimiyah. Gitu jawabannya. Saya baca dalam yaitu kitab Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Gitu sebutkan di sana. Masya Allah. Jadi jatuh talak 3. Pelungguhnya bertanya dari Pancor. Itu dia bertanya dari
sakra. Okay? Sakra timur apa? Kalau nyebut talak 3 jatuh talak 3. Itu jangan main-main dengan talak. Mikir 1000 kali. Untuk kahwin mikir 100 kali. Untuk cerai mikir 1000 kali. Kenapa? Sudah ada anak. Dan perceraian itu adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah Ta'ala. Siapa nyuruh orang bercerai, dia yang dicerai Allah dari surga. Man faraka baina imratin wa zawja, farakallahu bainahu wa bainal jannah yaumil qiyamah. Siapa menceraikan orang dengan suami istrinya, besok orang itu akan dicerai Allah dari surga. Tak jadi masuk surga, masuk neraka. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalika. Itu dia, okay? Baik. Kemudian apa ini pertanyaannya? Saya kawin dengan seorang wanita yang sudah hamil oleh orang lain. Apa bukan oleh Anda? Kawin dengan wanita sudah hamil oleh laki-laki lain, oleh pacarnya yang dulu. Karena rasa kasihan iba, supaya jangan sampai merasa malu dan hina. Supaya anaknya juga nanti ada ayahnya yang melihara dia. Si anak itu ada ayah katanya nanti setelah dia besar. Saya kawini dia. Apakah boleh? Apa boleh? Bagus apa bagus? Saya jawab bagus. Kalau niatan kita adalah menyelamatkan si perempuan agar supaya dia punya suami, yang kedua si anak itu ada ayahnya. Anda telah berkorban dengan pengorbanan luar biasa demi selamatkan seorang wanita dan demi selamatkan anak yang dihamilkannya oleh laki lain tak tanggung jawab. Maka Anda telah berbuat yang luar biasa. Berkorban demi untuk keselamatan perempuan dan anaknya. Masya Allah. Tidak jarang. Tidak banyak orang yang sanggup demikian. Tidak banyak orang sanggup demikian. Kalau Anda sanggup, luar biasa. Luar biasa Anda pengorbanannya. Sama dengan Kanjeng Nabi. Nabi banyak kawin dengan janda-janda punya anak yatim. Okay? Kenapa? Bukan karena nafsu syahwat, tapi demi melihara si anak yatimnya dan juga melihara daripada istri atau si perempuan yang sudah menjanda tadi. Karena dia tidak bisa mencari nafkah. Anak yatimnya ada, Nabi kawini. Contoh Ummu Salamah dan lain-lainnya. Tapa mulianya jiwa Nabi kita ngawini wanita janda punya anak yatim demi selamatkan anak yatimnya, demi selamatkan si perempuan itu. Tak banyak orang yang sanggup demikian. Okay? Baik. Ya Allah. Ibaratnya kita selamatkan orang yang hanyut di sungai. Itulah ibaratnya mengawini perempuan hamil oleh laki-laki lain. Kita selamatkan. Ibarat orang tenggelam, hanyut di sungai. Kita selamatkan dia. Gitulah ibaratnya. Bagus dan bagus. Gimana kalau kita minjam uang di bank? Bank mana aja. Kemudian uang itu tentu nanti balik kembali lebih. Ada ulama mengatakan kalau darurat terpaksa, tidak ada jalan lain. Ad-darurat tubihul mahdurat. Tapi kalau masih ada jalan lain, okay? Masih ada jalan lain dapat uang, tidak mesti melalui pinjaman yang okay, ada rentan ribanya, maka harus kita cari jalan lain yang tidak ada ribanya. Tapi kalau tidak ada jalan lain, dan ini gawat darurat, emergency, okay? Maka terpaksa. Kalau tidak sampai gawat darurat, maka kita jangan pakai jalan demikian. Cari jalan yang halal, yang jamin halalnya. Apa kita amalkan biar kita punya dagangan laris manis? Mau? Rajin sedekah. Orang rajin sedekah, insya Allah laris manis dagangannya. Bahkan orang tidak pernah bersedekah, berzakat juga tidak, insya Allah nanti hartanya dirampok, hartanya ditipu daya, bisa jadi kebakaran. Kenapa? Tak pernah berzakat sih. Mana az-zakat, mana Allah minhu hifdzal mal, kata Nabi. Siapa tidak suka berzakat, Allah tidak menjaga, melihara, melindungi kekayaan. Orang yang pelit berzakat
bersedekah tersebut. Hasinu amwalakum bisadaqah. Pelihara, jaga harta kayaanmu dengan jalan kau suka bersedekah. Suka bersedekah. Gitu dia. InsyaAllah. Nanti kita juga nyantuin yatim pada bulan Rajab ini 27 Rajab. Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Sida kita santuni. Biar kita dapat kemuliaan Isra Mi'raj. Jangan dizalimi, itu dia, sedekah dia. Kalau orang sudah sedekah, maka insya-Allah dagangan laris. Dan kedua, tidak dizalimi, tidak ditipu daya. Tidak nanti orang berutang, terus tidak bayar-bayar. InsyaAllah. Karena suka sedekah. Laris manis dan orang tanggung jawab. Ada anak lahir di luar nikah. Siapa walinya? Ya jelas dong. Walinya wali hakim. Walinya wali hakim. Bukan si ayah. Walinya wali hakim. Tak punya ayah. Atau punya ayah, tapi anak itu lahir baru 4 bulan kawin. Sudah lahir. Nanti siapa yang mengawinkannya? Ayahnya wali hakim. Kalau anak itu perempuan. Masya Allah. Baik. Daripada marah. Bernazar puasa 2 hari. Bulan Rajab. Kalau sukses, lulus, dalam usaha, dalam ujian. Gimana hukumnya? Wajib kalau betul kita itu lulus. Nazar itu adalah mengerjakan yang sunat jadi wajib. Man nazara an yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk bakti taat pada Allah, wajib laksanakan. Wa man nazara an yu'siyahu. Siapa bernazar untuk berbuat dosa maksiat, tak boleh dikerjakan, tak boleh dilakukan, harus jauhkan. Itu dia para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Saya mohon maaf, saya minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Tuan Guru. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Panjang umurnya. Amin. Tiang minta doanya agar tiang sehat walafiat. Diangkat penyakit tiang oleh Allah. Murahkan rezeki yang halal. Dari tiang Zainuddin. Dari Ai Anyar. Ai Anyar ya. Pak Zainuddin ikutin. Mudah-mudahan anda sehat walafiat. Semua pendengar saya sehat walafiat. Maupun yang ada di kota Makkah sana. Pak lalu di sana. Yang ada di kota Riyadh juga. Ada laki, ada perempuan sana. Hajah Barokah di kota Makkah. Mudah-mudahan sehat juga. Amin. Yang di Malaysia apalagi. Yang di Mataram lebih-lebih. Baik, makasih. Mudah-mudahan kita doakan Pak Zainuddin Ai Anyar dalam keadaan sakit. Moga Allah memberikan sembuh, sehat walafiat. Allah murahkan rezeki yang halal. Amin. Allahumma amin. Berikutnya. Ya, bagaimana kalau kita tidak bisa membaca doa 2 bulan Rajab atau 2 bulan Syakban, bulan yang lain, kita pakai bahasa Sasak, sesuai dengan bulannya. Apa yang telah kita, bagaimana sudah dilakukan, dibacakan oleh Ustaz. Para pendengar, pakai bahasa Sasak boleh aja. Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris. Tapi doa paling afdal, doa yang keluar dari Al-Quran, datang di Quran dan hadis Nabi. Yang warid. Doa yang dari Quran, dari hadis, baca Quran, baca hadis. Itu paling afdal doa. Kita ambil dari Quran, kita ambil dari hadis. Ya kita kaji sedia. Kita ngaji, kita pelajari maknanya. Supaya dalam berdoa kita bisa mengerti apa arti doa yang kita baca. Itu sebabnya kita wajib ngaji. Pama doa kita setiap hari bulan Rajab, Syaban, Ramadan.
Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban, ballighna Ramadan. Dapat berkah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bisa ketemu lagi bulan Ramadan. Amin. Yang kedua, Maghfirli warhamni wa tub alayya, 70 kali siang dan malam. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, kasih sayangi aku ya Allah, dan berilah kami kesempatan tobat, dan kau terima tobat kami ya Allah. 70 malam, 70 siang. Tak kesentuh neraka di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Dipelajari, dikaji, diulang-ulang, dan tu bisa kita hafal kita. Amin. Allahumma amin. Makasih Pak Hanafi ya. Baik. Mari kita ngaji. Apalagi ngaji bulan Rajab, 70 kali pahala ngaji di luar Rajab. Tapi kalau nanti Sya'ban, 700 kali. Bulan Ramadan, 1000 kali lipat ganda. Masya Allah. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Baik. Terima kasih ada doanya para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang mau bertanya bagaimana hukumnya memakai gigi palsu. Apakah boleh dibawa meninggal dunia? Dari bagi payung. Bagi payung timur. Gigi palsu itu dua macam. Ada gigi palsu dari tulang mungkin. Tapi suci. Boleh dibiarkan saja ikut masuk dalam kubur. Tak perlu dicabut-cabut. Kasihan nanti copot giginya yang asli. Kalau gigi emas, kalau mudah dicabut, cabut. Tapi kalau sulit dicabut, maka biar tidak usah dicabut gigi emas umpama. Okay? Tapi kalau gampang dicabut, longgar, cabut saja daripada masuk kubur. Tapi kalau sulit cabutnya, kalau dicabut, maka copot juga gigi-giginya yang lain. Jangan merusak daripada tubuh mayat. Jangan, biarkan dengan emasnya masuk dalam kubur. Demikian. Terima kasih kepada anda di Kecamatan Suralaga ya. Baik. Pak Tuan Guru, jika suami sudah meninggal dan si istri berpacaran sama laki-laki lain, gimana itu? Dan keempat, anak-anaknya tidak rela melihat ibunya pacaran dan kawin lagi sama laki-laki yang kebetulan juga laki-laki itu sudah punya istri. Sampai seorang anak perempuannya bertengkar dengan ibunya karena tidak rela lihat ibunya kawin lagi dengan laki-laki yang sudah punya istri. Nah, begini. Nabi bersabda, aku nanti dalam sorga bersama wanita-wanita hitam pipi dalam sorga. Para sahabat tanya, Rasulullah, siapa wanita hitam pipi? Wanita tinggal mati suami, punya anak yatim. Demi anak yatimnya, dia tidak kawin lagi. Dia menjadi juara bertahan. Nabi mengatakan 4 wanita dalam syurga. Arba'atun minan nisa fil jannah. 4 golongan wanita dalam syurga. Mau jadi wanita dalam syurga? Ibu yang sudah punya anak 4. Meninggal dunia suaminya. Pertama, wanita yang taat kepada Allah dan Rasul, setia kepada suaminya. Pertama, nomor 1 dalam syurga. Yang kedua, wanita yang punya anak dan sabar menerima nafkah berapapun menurut kemampuan suaminya. Yang ketiga, wanita yang apabila suami ada di rumah, dia jaga omongan, kata, tingkah laku. Apabila suami tidak di rumah, dia jaga kehormatannya, jaga anaknya, jaga harta benda suaminya. Itu wanita dalam syurga. Yang keempat, wanita dalam syurga, wanita tinggal mati suaminya, punya anak yatim, demi anak yatimnya apalagi 4. Maka dia tidak mau kawin lagi. Biarlah saya menjanda, walaupun yang datang Pak Kadus, datang Pak Ustadz, mau kawin bu sama saya? No way. Kenapa? Anak saya 4 orang anak yatim. Maka wanita seperti ini nanti dalam syurga. Nabi mengatakan, salah satu fi dhillir rahman yaumil qiyamah. 3 golongan manusia dapat payung Allah di padang mahsyar yang maha panas. Pertama, orang selalu nyambung hubungan silaturahim,
murah rezeki dan panjang umur. Yang kedua, iaitu wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya, punya anak yatim, kemudian dia pelihara anak yatimnya, disayangnya anak yatimnya, dan tidak mau kahwin lagi. Kecuali mana tahan. Daripada mana tahan, ya silakan kahwin. Memang haknya boleh untuk kahwin, tapi kasihan anak. Dan yang ketiga, dapat payung Allah pada mahsyar, ibunda, ibu Abdul Wahab, Mariana Wahab Haja, orang-orang yang alladzi yasna'ul makulat lil aitam, dapat payung Allah pada mahsyar, orang suka bikin makanan untuk anak yatim. Ibu Sumi, Ibu Herjan, ibu yang lainnya, Ibu Dasan Gandor, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya dapat payung Allah. Kenapa? Ibu-ibu tahan tak kahwin lagi setelah meninggal dunia suami demi anak yatim. Amin. Allahumma amin. Daripada nanti bermadu dengan wanita lain, ibaratnya merebut suaminya orang. Bisa jadi fitnah dan fitnah. Kasihan anak-anaknya. Demikian kepada peninggi yang bertanya. Amin. Mudah-mudahan jelas. Jelas kan? Jelas. Ya, jangan sampai berkelahi caranya melarang ibu kawin lagi. Cara baik-baik saja. Jangan sampai bertengkar, berkelahi. Jangan. Tidak boleh. Demikian. Baik. Berikutnya. Maaf, Mami, jamaah bini nitip pertanyaan tentang menstruasi. Kalau bulan, berapa lamanya men yang tidak boleh kita melakukan solat atau puasa, Pak Hanafi? Sekurang-kurangnya men itu kan sehari semalam, Pak Hanafi. Biasanya 6 atau 7 hari 7 malam. Paling lama 15 hari. 15 malam. Ada orang men mungkin 5 hari berhenti keluar lagi, wajib sholatlah mandi. Ada mennya 10 hari berhenti, wajib mandi. Kemudian wajib sholat. Ada mennya sampai 15 hari, ya baru wajib mandi. Dan setelah itu wajib sholat. Demikian. Jadi tidak selalu 6 hari 7 hari. Berbeda-beda seorang, tergantung kesehatan dan pikiran katanya. Masya Allah, ibu-ibu pengadangan. Lanjut. Dari siapa? Pak Tuan Guru, gimana kalau waktu masih hidup tapi banyak melanggar perintah Allah, tapi waktu meninggal disolatkan oleh orang banyak, gimana hukumnya? Pak Tuan Guru, solatkan oleh orang sampai lebih 40. Bagus dan bagus. Kita baik sangka. Tahu sebelum mati dia sudah taubatan nasuha. Dan Allah terima taubat hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan, sampai di leher. Dia taubat nasuha, sadar insaf. Dia meninggal dunia, solatkan oleh orang banyak. Kita baik sangka kepada Allah. Mungkin taubatnya sudah diterima Allah. Sehingga ada tanda-tanda keselamatan. Umpama dia mati malam Jumat, hari Jumat. Dan dia adalah ahli maksiat. Yang nanti diperhitungkan Allah. Tahu dia sudah dapat ampunan karena dia sudah taubat. Begitu tetap harus disolatkan. Pun orang banyak dosa. Tahu masyarakat banyak dosa. Tetap disolatkan oleh umat Islam sebanyak-banyak. Cucu mereka lah yang seperti ini kematiannya memerlukan banyak orang solat mayitnya, banyak orang mendoakannya biar dia selamat walaupun banyak dosa, tapi dimintakan ampun oleh umat Islam yang banyak. Du'aul arba'in ka du'ail wali. Doa 40 orang seperti doanya waliullah yang kabul doanya. Gitu dia. Amin. Allahumma amin. Moga-mogi. Amin. Ya. Dari siapa? Iya. Sudah tadi saya sebut bahwa temannya pacaran si ibu yang punya anak yatim padi itu pacaran dengan laki-laki sudah punya istri. Jangan deh kalau gitu. Jangan.
nanti akan terjadi nanti fitnah, saling benci-benci antara perempuan pertama, perempuan kedua. Kasihan, anak jadi korban, kahwin cerai. Terima kasih. Dari siapa? Mau nanya, suami saya dia tetap bekerja di masjid. Jadi apa? Jadi imam? Jadi marbot? Kerja di masjid. Tapi saya tidak pernah dikasih uang, nafkah untuk beli keperluan makanan. Apa saya yang salah? Pak Tuan Guru, hamba Allah di mana? Para pendengar, pokoknya tiap orang wajib mencarikan nafkah untuk istrinya, untuk anaknya. Apa jadi marbot, jadi imam, jadi apa, jadi khatib, tetap ada kewajiban carikan nafkah bagi keluarga. Kalau tidak, dosa hukumnya. Seperti hadis tadi. Kapa bil marisman dhai'a mayakul, berdosa seorang yang tidak mencarikan nafkah bagi keluarganya. Tadi jadi imam, jadi khatib, jadi marbot, jadi petugas, jadi guru, ustaz, tuan guru, semuanya wajib carikan nafkah bagi yang wajib. Kalau tidak, dosa dan dosa. Paling dulu tanya seorang laki-laki besok hari kiamat, sabda Nabi. Pertama tentang solatnya, yang kedua tentang orang jadi tanggung jawabnya, tanggungannya, istri, anak, orang tuanya. Paling dulu ditanya seorang perempuan besok hari kiamat adalah solatnya. Itu baru ditanya tentang kebaktian, ketaatannya kepada suaminya. Sama kan? Mirip. Minum lagi. Baik, mudah-mudahan. Lanjut. Dari siapa? Hamba Allah dari Kelayu Utara, Kampung Loncat. Ia tanya kapan tanggal 1 Rajab tadi malam kan? Bila hari sudah kita sebut berkali-kali melalui sarana ini, radio kita ini. Pada malam yang sudah lewat, malam Sabtu, saya dengarkan di rekamannya itu sampai 2-3 kali saya nyebut bahwa 1 Rajab jatuh malam Senin tadi malam. Maka kita hidupkan. Siapa yang hidupkan malam pertama bulan Rajab, maka dia keluar dari dosanya laksana bayi baru lahir, baru brol dari rahim ibunya. Sudah kita laksanakan. Banyak jamaah kita menghidupkannya tadi malam. Tempat-tempat lain juga demikian. Ada yang mengadakan pengajian, ada yang mengadakan hijiban, ada yang mengadakan yasinan, ada yang mengadakan pengajian, zikiran, dan sebagainya. Sudah. Baik. Lanjut. Dari siapa? Terima kasih ada doanya. Mudah-mudahan kabul doa pengusaha yang jauh. Doa orang jauh pada orang jauh paling kabul. Apalagi pengusaha yang ada di kota Makkah sana, Riyadh sana. InsyaAllah kabul doa anda. Doa kita di sini juga untuk pengusaha yang jauh, insya Allah kabul. Kenapa? Malaikat ikut mengaminkannya. Ya, semua kita dalam lindungan Allah. Apa hukumnya bila orang sakit butuh darah dimasukkan lewat infus, tapi yang sakit ini orang Islam, terus yang menyumbang darahnya, donor darah ini non-Islam? Mohon dijawab. Dari baik di Tanjung, jawabannya boleh dan boleh, halal dan halal. Demi keselamatan nyawa daripada orang Islam yang memerlukan darah ini, diambilkan, dimintakan darah dari non-Islam, boleh hukumnya, halal hukumnya, kanggo. Tidak salah, tidak keliru. Karena itu umat Islam, masyarakat harus mau memberikan donor darah, nyumbang darah untuk saudara kita yang kesulitan darah. Tentu ada syaratnya, entah itu kesehatannya dan sebagainya. Baru berikan dari Tanjung. Baik. Dari siapa kalangan? Iya. Tuan Guru, tetap sehat, amin. Tiang bertanya apa hukumnya bagian zakat fitrah diserahkan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan madrasah atau sekolah. Para pendengar,
pada dasarnya zakat fitrah adalah untuk orang miskin. Nggih. Faradha Rasulullah zakat al-fitri tuhrat al-lisaimi minal lagwi warafas tu'matan lil masakin. Nabi SAW wajibkan zakat fitrah. Nggih, untuk orang-orang yang berpuasa, untuk mensucikan puasanya dari tingkah laku, perbuatan, ucapan yang lago, yang sia-sia, dan beri makan pada orang miskin. Kalau orang miskin sudah kebagian zakat fitrah yang cukup, zakat fitrahnya cukup, bukan hanya untuk sehari, 2 hari. Okay? Sudah semuanya kebagian. Zakat fitrah ada lebihnya. Silakan boleh untuk sabilillah. Mana sabilillah, untuk masjid, untuk musola, untuk madrasah, umpama dibolehkan. Asal itu sudah lebih daripada bagikan untuk para fakir miskin. Jangan ada orang miskin masih minta sedekah di hari Idul Fitri. Itu jadi tujuan pokoknya adalah untuk fakir miskin. Ada lebihnya silakan. Boleh atas nama sabilillah untuk bangunan masjid atau musola atau madrasah. Amin. Allahumma amin. Okay. Mudah-mudahan masih umur kita sampai bulan Ramadan nanti, Bapak, para pendengar, ibu-ibu, para pendengar. Doakan kita. Berikutnya, Pak Tuan Guru begini. Kalau kita sudah baik menyapa orang, tapi dia tidak pernah mau menyapa kita, okay, karena dulu sempat ada masalah dengannya, tapi kita sudah saling minta maaf. Hanya sekedar saling minta maaf, salaman, setelah itu tidak tegur sapa, tetap tidak baik, tidak boleh. Berarti ada unsur dendam pada diri kita atau pada dia. Harus saling tegur sapa, bila ketemu salam, bila ketemu salaman. Ingat, siapa yang ketemu sama umat Islam, mengucap salaman sebelum tangannya lepas, dosa-dosa mereka berdua dapat ampunan Allah. Sebaliknya, kalau kita dendam, maka dosa-dosa kita, ibadah kita tidak terima Allah. Solat tidak terima Allah. Kenapa dendam sama umat Islam? Kebaikan kita tidak terima kalau kita masih dendam. Nah, dendam dosa tiada ampunan. Sama dengan syirik, sama dengan sihir, sama dengan dendam, dosanya tidak ada ampunan. Orang dendam, solat tidak terima Allah, doanya tidak kabul. Nauzubillah. Kian, jadi harus jangan ada yang merasa gengsi untuk saling tegur sapa. Ya, salaman, ketemu, ucap salam. Gitu, insya-Allah. Baik. Berikutnya. Ya. Tiang apa? Pak Ustaz, yang mau tanya, bisa kita nabung di koperasi, terus hasilnya yang dikasih setiap tahun, bisakah demikian? Kalau koperasinya itu, setelah kita nabung, tabungan kita menjadi modal koperasi untuk jualan, bisnis, dagang, diberikan kepada masyarakat, pada orang, pada anggota. Batinya nanti itu diberikan pada kita, tanpa disebutkan bahwa kalau kamu nabung juta, nanti kembalinya 1,5 juta, tidak. Berapa jumlah laba daripada bisnis dari koperasi itu, maka boleh. Tapi kalau tentukan Anda nabung 1 juta, nanti akan Anda dapat dalam setahun akan datang 2 juta. Berarti itu adalah riba. Itu adalah riba yang tidak boleh. Tapi kalau itu adalah merupakan keuntungan daripada usahanya UMKM umpama. Koperasi itu usaha jual beli apa. Nanti labanya untuk mereka yang nabung. Tapi jumlahnya tidak tentu. Berapa hasilnya, untungnya. Mungkin dapat 0,5 juta, mungkin dapat 200.000 dan sebagainya. Tidak tertentu. Maka demikian boleh. Tapi kalau tentukan Anda nabung juta, pasti Anda akan dapat nanti 1,5 juta. Itu riba hukumnya. Kenapa? Berarti bukan pakai usaha, hanya dipakai untuk simpan pinjam. Siapa nyimpan, siapa yang minjam, nanti kembali lebih.
minjam uang koperasi. Berapa pinjam? Juta, kembalinya 1,5 juta. Maka berarti itu riba hukumnya. Kita nanti dapat uang riba, jangan. Okay? Demikian kepada pelinggih bertanya. Baik. Pak Tuan Guru, tiang niki hajah Zuriatun. Oh iya. Iya tadi nggih. Murid Pelunggu dulu di Muallimat NWDI Pancor tahun 70-an sekian. Kami dari Mataram nggih selalu mengikuti tausiahnya Pak Tuan Guru. Alhamdulillah. Syahadu Alfiat bersama cucunya 8 orang. Saya juga cucu 8 orang. Ibu Hajah 8 orang. Sama. Nggih. Masya Allah. Mudah-mudahan almarhum yang sudah meninggal dunia pada selamat dalam kuburnya masing-masing. Nggih. Suruh anak kita, cucu kita mendoakan niniknya, orang tuanya. Ya. Pak Tuan Guru, moga sehat walafiat. Amin. Sama dengan Anda. Apa hukumnya terlalu fanatik terhadap kelompok, organisasi atau partai? Mohon penjelasan. Okay. Baik buruknya. Marwan Batu Gapit. Fanatik pada Islam, fanatik pada imam, fanatik pada keyakinan agama kita, wajib hukumnya. Tak boleh ada keraguan-raguan. Yakin bahwa agama kita yang terbaik, yang paling benar dan seterusnya. Bukan berarti kita menghina teman lain agama. Tapi kita wajib fanatik, wajib yakin kebenaran agama kita. Kalau organisasi, partai dan sebagainya zaman sekarang berubah-ubah. Istilahnya orang yaitu selalu berubah-ubah. Dinamis istilahnya. Enggak ada orang yang sekarang partai ini nanti loncat partai lain, loncat partai lain. Organisasi ini nanti loncat organisasi yang lain. Bisa berubah-ubah. Saya dulu banyak masuk organisasi. Ada IPNW, pernah. Kemudian yaitu AMPI, pernah. Kemudian apa lagi? Ada berapa organisasi? Pramuka, pernah. Itu ini, pernah. Ya Allah, banyak. Okay? Boleh kita, mana yang kita anggap itu membawa kebaikan, keuntungan, kita silakan. Sudah tidak lagi, bisa pindah pada yang lainnya. Artinya apa? Untuk parti itu boleh kita tidak fanatik amat. Okay? Boleh ganti-ganti. Okay? Pindah-pindah. Tapi terhadap agama Islam, tidak ada boleh. Okay? Mau main yabtaghi al Islam dina falan yuqbal. Siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima Allah Taala. Nggih. Lana amaluna walakum amalukum, bagi kami amal kami, bagi Anda amal Anda. Nggih. La abudu ma ta'budun. Kami tidak akan nyembah apa yang kalian sembah. Akum dinukum waliyadin. Bagi kami agama kami, bagi Anda agama Anda. Silakan, berbeda-beda. Bukan berarti saling menghina dan sebagainya. Tapi dalam hal urusan kenegaraan, kemasyarakatan, ekonomi, keduniaan, silakan kita kerjasama yang baik. InsyaAllah bagus. Itu dia. Jadi dalam hal agama, tak harus fanatik. Dalam hal yang lain-lain, organisasi, partai, golongan, dan semuanya, bisa jadi. Di mana kita anggap situ menguntungkan, bisa pindah. Gitu dia. Baik, jangan terlalu fanatik. Besok bisa jadi kita berubah, pindah kita ke golongan lain. Masya Allah. Marwan. Lanjut. Dari siapa? Terkadang seorang imam sholat terdengar menangis pada waktu membaca ayat-ayat tertentu. Padahal akibatnya kita sebagai makmum yang awam tidak tahu menahu tentang makna ayat yang dibacanya. Membuat kita jadi kurang khusyuk,
Bahkan akibatnya ada juga makmum yang batuk-batuk buatan, pura-pura. Mohon penjelasan. Okay? Para pendengar, paling sering nangis dalam solat adalah kanjeng Nabi SAW. Dalam hadis disebutkan, kalau Nabi solat, nangis beliau seperti suara panci yang airnya sedang mendidih. Nabi yang nangis. Para sahabat-sahabat Nabi, apalagi khulafa Rasyidin, jadi imam, mereka suka nangis di dalam solatnya. Abdullah bin Mas'ud selalu nangis dan baca Al-Quran. Ya, kita juga kadang-kala kalau pakai ayat-ayat tertentu, bisa jadi kita menangis. Umpama ayat yang kita baca, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Tak ulang. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Sambil kita renungkan maknanya. Anta maulana pansurna alal qaumil kafirin. Bisa jadi kita nangis. Tadus binikmatillah, sering nangis kalau baca ayat ini dalam solat. Kenapa kita renungkan tadabburul makna, kita merasa kena dengan ayat itu, kita bisa menangis. Atau ayat yang kita baca waktu solat taubat. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan seterusnya kita baca, terenungkan, tahayati, jadi kita menangis. Sayyidina Umar kalau baca ayat innama ashku bathi wa huzni ilallah, pasti kedengaran suara tangisnya oleh para makmum-makmum di Masjid Nabawi di Madinah. Jadi boleh, bagus orang nangis dalam solat, tapi tentu orang lain tak boleh terganggu oleh tangisan orang jadi imam dalam solat. Boleh, okay? Dan tanda kehusuan itu kalau sampai kita nangis dalam solat karena baca ayat. Okay? Banyak orang suka nangis dalam solat. Boleh dan boleh, bagus dan bagus. Tapi jangan makmum merasa terganggu. Itu dia. Okay? Makasih pada Batu Gapit. Baik. Lanjut. 6 orang yang akan selalu dikejar-kejar oleh rezekinya. Sudah tadi haja. Sudah tadi. Bukan 6, saya sebutkan 10. Ada dalam hadis yang lain, ada sebutkan sekitar 20-an. Orang yang akan murahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain, orang yang rajin bersedekah, rezekinya bertambah-tambah. Amin. Sampai juga orang bakti pada orang tuanya. Orang suka mendoakan orang tuanya. Man taraka du'a lil walidain yang qati minhu rizqu. Siapa tidak suka doa orang tuanya, pati limit, sempit, sedikit, kejepit, kepipit, rezekinya putus kerana rezeki. Baliknya orang selalu doa orang tuanya, baik masih hidup maupun dah meninggal dunia, pati murah rezekinya, sabda Nabi. Amin. Allahumma amin. Itu dia. Pak Tuan Guru, semoga sehat walafiat juga anda. Okay? Pak Tuan Guru, apa hukumnya tiang masak pelalah ayam? Wah, enak kali. Dan goreng pindang. Tapi tidak sempat kasih tangga karena sedikitnya. Okay? Tidak bisa dibagi-bagi sama tangga. Gimana hukumnya? Salmah, Batu Tambun, Lendang Ara, Montong Gamang, Darul Mahmudin, NW Montong Gamang. Masya Allah. Saya dulu sering liwat di desa Lendang Ara dan juga pergi ke desa Lendang Ara sebelah utara sana. Itu saya menjadi ketua IPNW Kecamatan Kopang plus masih gabung dengan Jana Pria. Dan Pondok Pesantren Darul Mahmudin ini adalah menjadi markas
IPNW kita dulu. Kopang dan Jana Pria masih jadi satu. InsyaAllah mudah-mudahan semua teman-teman yang ada di sekitar sana Dangara, nggih. Mudah-mudahan masih hidup. Nggih, yang laki maupun yang perempuan dulu. Mudah-mudahan masih sehat walafiat. Amin. Allahumma amin, nggih. Jadi yang ditanya yaitu tentang apa ini, nggih? Tidak beri tangga apa yang kita masak. Memang kalau tidak ada diberikan ya gimana? Tapi Nabi nganjurkan gini. Bahkan ini pelajarannya Thalibat Mahat tingkat 4 semester 8. Nabi SAW bersabda, "Idza tabahta marokatan faksir maha tahad jiranaka." Apabila engkau sedang memasak bebalung daging sapi, okay, daging kerbau, kambing, perbanyak airnya, perbanyak kuahnya dengan bumbunya. Kau bagi airnya sama tangga. Satu mangkok, satu mangkok, satu mangkok. Apalagi anak-anak mondok senang dikasih air bebalung walaupun tidak ada isinya. Isinya hanya 3 bongkel, tak bisa dibagi sama tangga. Airnya bisa dipakai untuk bersebur, supaya enak makannya. Apalagi yang mondok, oh senangnya. Dulu mondok 10 tahun di Pancor. Kalau ada yang kasih kita air daun kelor, senang kita. Beberuk Trong Aceh, bahagia kita. Bahkan kita bacakan Al-Fatihah gitu pada wali pondoknya. Saking syukurnya dikasih beberuk Trong Aceh. Bisa makan. Masya Allah. Jadi kalau seperti itu tidak dipaksa. Kecuali bisa perbanyak airnya. Bagikan airnya doang. Tapi kalau bisa dibagi dengan dagingnya atau apa, umpama cumi, atau pindang atau teri kita goreng enggak banyak, ya bagi-bagi sama-sama sedikit. Tapi kalau enggak, airnya. Kalau enggak, ya kedar baunya dapat. Masya Allah. Itu dia anjuran agama. Kita baik sama tetangga. Kita baik sama tetangga zaman sekarang. Hakul jiwar sudah hilang. Hak tetangga sudah hilang. Saling menghormati dengan tangga sudah tidak ada lagi. Saling peduli sama tangga. Dah banyak umat Islam meninggalkan sunnah Nabi SAW baik sama tangga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi li jari ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang kalian hingga kalian cintai tangga seperti kalian cinta pada diri sendiri. Mana dia? Mereka yang cinta sama tangga. Tak ada lagi zaman sekarang, susah mencarinya. Hidup manusia ego, nafsi. Oh, Masya Allah. Jauh dari rahmat Allah kita sekarang ini. Ya. Nunasang Pak Tuan Guru, apa hukumnya? Tiang sangat capek, jadi ada pengajian musala dekat dengan rumah tiang. Terus tiang dengar dari rumah saja. Para pendengar, ada 3 tingkatan manusia dalam hal untuk ilmu. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takunil khamis patuhlik. Jadilah kamu jadi orang alim yang beri pengajian. Muta'alliman atau orang hadim dengarkan pengajian. Mustami'an atau jadi pendengar dari jauh, dari rumah. Atau muhibban atau jadi pecinta. Cinta terhadap pengajian itu. Kalau jadi golongan kelima, kamu akan hancur, binasa. Mananya apa? Pahalanya beda. Yang hadir dengan orang yang tidak hadir, yang dengar dari rumah, pahalanya beda, jauh bedanya. Orang hadir, besar pahalanya. Ketemu Tuan Guru, bisa melihat wajah orang alim. Saya ketemu sama umat Islam, silaturahim. Tapi kalau hanya dengar dari rumah, pahalanya sekecet. Silakan. Lu mau pahala sedikit, silakan. Papa kepeng mau banyak, papa pahala mau sedikit. Ya, tergantung. Tapi kalau ada uzur halangan sakit, ya namanya uzur. Okay? Demikian pada anda. InsyaAllah masih ada waktu saya. Pak Ustadz, istri rajin ibadah dan taat, bagus. Dan anak-anak juga rajin ibadahnya. Sedangkan suami tidak rajin sholat subuh.
diajak nggih setengah 7 baru solat subuh. Apakah nanti di sorga tak bisa berpisah atau bagaimana? Mohon penjelasan. Para pendengar, kalau kita sama-sama taat suami istri, anak barang insya-Allah dalam sorga. Tapi kalau suaminya pergajul, istrinya taat bakti, anaknya taat bakti, orang tuanya, ayahnya tidak taat bakti, orangnya jahat, maksiat, silakan siap berpisah di dunia sebentar bersama, tapi dalam kubur berpisah, di akhirat pun berpisah. Ada yang di syurga, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Golongan ada di syurga, golongan yang lain ada di neraka. Tapi kalau sama-sama taat, suami istri, anak taat, bakti, soleh, salihat, insyaAllah dari dunia bersama sampai dalam syurga bersama, mudah-mudahan kita bersama keluarga dari dunia sampai akhirat. Kan itu, hai anak-anak, sama taat pada orang tua, jangan nyembali sama orang tua. Orang tua taat bakti, anak tidak bagi anak taat bakti, suami taat bakti, jadi istri juga taat bakti. InsyaAllah bersama dari dunia sama sampai di akhirat di syurga. Amin. Allahumma amin. Okay. Baik. Dari Siti Maryam, okay. Grepek, tumben Sakala Selatan. Pak Ustaz, apakah boleh kita dalam ke kiri dan ke kanan? Apa maksudnya? Di saat kita sujud tilawah dan sujud syukur. Kata orang, tak boleh salam ke kiri dan ke kanan kalau sujud tilawah dan sujud syukur. Para pendengar, kalau kita sujud tilawah di luar solat, ya silakan. Kita salam kanan, salam kiri. Sujud syukur, ingat, sujud syukur hanya boleh di luar solat. Maka kita setelah sujud syukur, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, boleh. Sujud tilawah di luar solat juga boleh, salam kanan, salam kiri. Jadi sujudnya sekali, sujud tilawah, sujudnya sekali, sujud syukur, setelah kita bangkit dari sujud kita, karena di luar solat, semua solat, maka kita salam kanan, salam kiri, boleh dan boleh. Amalan sunat. Tapi kalau sujud tilawah dalam solat, pasti tidak boleh salam. Tidak boleh salam, batal solat kita. Tapi kalau di luar solat, sujud tilawah di luar solat, dan sujud syukur, dan memang sujud syukur hanya di luar solat, maka kita sujud ke kiri, ke kanan. Boleh. Tak apa-apa. Amalan sunat. Dan orang banyak syukur, salat, sujud syukur, insyaAllah bertambah nikmat Allah, rezeki dari Allah, karunia dari Allah. Dari ibu, di mana tadi desanya? Iya, mudah-mudahan sehat walafiat sama semua keluarga. Amin. Allahumma amin. Grepek. Kita lanjut, masih ada waktu tinggal. Ya. Pak Ustaz, saya sedang haid. Tapi saya masuk sebentar ke dalam masjid untuk menyetel radio pengajian di Abror di hari Jumat. Apakah boleh, Pak Ustaz? Para pendengar, kalau hanya sekedar lewat saja, tidak berlama-lama, dalam Quran sebutkan dibolehkan. Illa abiri sabilin, kecuali mereka yang sekadar lewat saja, dibenarkan. Memang tidak boleh orang haid, orang junub masuk masjid. Inni la uhillul masjida li haidin wala junbin. Kunda halalkan masjid dimasuki oleh orang haid dan orang junub. Tapi kalau hanya sekadar nyeberang, abiru sabil, karena ambil HP mungkin, ambil apa mungkin, uang atau dompet, kadang ngambil, itu cepat keluar, tidak berlama-lama.
ada mengatakan boleh yang demikian tu. Okey. Demikian kepada peninggi. Ya. Lanjut. Mi tuan. Okey. Moga-moga pelunggu sihat walafiat. Semua mendoakan gitu, mudah-mudahan ada yang nggih dan kabul. Rasyidun nggih. Gimana tentang wanita nusyuz? Wanita nusyuz kalau wanita yang durhaka pada suaminya. Pama dia pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin daripada suaminya. Selama nusyuz boleh tidak diberikan nafkah padanya. Karena dia pergi tanpa izin, tanpa beritahu, tanpa ridha daripada sang suami, berarti dia nusyuz. Disuruh pulang tak mau. Okay? Dia pergi tanpa izin. Dia pergi ke luar negeri tanpa beritahu pada suaminya bahawa dia jadi TKW. Semua itu perbuatan nusyuz. Atau mungkin dia ngambil uang suaminya. Maka istian nusyuz, istian durhaka, boleh tidak diberikan nafkah baginya. Nauzubillah min dzalika, jangan ada demikian. Okay? Terima kasih. Lanjut. Dari siapa? Pak Tuan Guru Nunasang, ada Tuan Guru bilang begini, puaskan dulu anak-anakmu, baru kau luaskan, berikan pada orang lain. Kemana yang benar, Pak Tuan Guru? Okay? Sikap kita dalam hal ini. Karena sifat manusia tidak pernah puas. Kalau diikuti nafsunya, enggak akan pernah puas. Okay? Jadi menurut Tiang, okay? Bagaimana ni? Para pendengar yang dirahmati Allah, Allah berfirman, tanda orang takwa, yaitu manik Allah Ta'ala, bahawa surga itu siapkan untuk orang-orang yang takwa. Apa tanda orang takwa? Alladzina yunfikuna fis sarai wad-dara. Orang takwa adalah orang yang sanggup memberikan nafkah, sedekah, baik waktu lapang maupun sempit, tu kaya maupun miskin, waktu dia kurangan maupun dia punya kelebihan. Bulan tua atau bulan muda, tetap ada sedekahnya untuk orang lain samping keluarganya. Nabi tanya, ya Rasulullah, sedekah mana yang paling baik? Nabi jawab, judul mukil, sedekah dari orang miskin, sedekah dari orang miskin. Jadi tidak hanya dia peduli pada keluarganya, juga peduli kepada orang lain, tapi selalu mendahulukan dulu dia punya keluarga. Okay? Nabi tanya, ya Rasulullah, gimana kalau saya berikan 1 dirham untuk keluarga saya, 1 dinar untuk perluan yang lain? Ya tentu lebih utama 1 dirham untuk keluarga, baru untuk yang lainnya. Bukan berarti kita tidak boleh sedekah untuk orang lain, untuk amal jariah dan sebagainya. Walaupun kita masih kurang. Kalau tunggu sampai kaya, sampai mampu, tak akan pernah sedekah kita. Hanya untuk keluarga saja. Justru Nabi menyanjung orang-orang miskin yang pemurah. Allah berfirman, uhibbus sakhiyah, aku cinta pada orang yang pemurah. Hobil pakir sahih asyad, aku lebih cinta lagi pada orang miskin-miskin yang pemurah-pemurah. Artinya tidak hanya untuk keluarganya, juga ada yang dia berikan untuk orang lain. Saya punya jamaah miskin-miskin, tapi 50 tahun ngasuh anak yatim piatu, asuhan keluarga yatim piatu. Tu dia walaupun miskin, tapi selalu ada bagian doa anak yatim piatu samping untuk diri dan keluarganya. Amin. Allahumma amin. Kita lagi. Baik. Amalan apa yang perlu diamalkan supaya sifat pemurah dan sayang kepada semua hamba Allah? Karena kalau dilihat di desa, di kota, banyak yang kehilangan sifat tersebut. Padahal Allah
merintahkan yang demikian itu. Tapi malah sebaliknya, tidak peduli orang-orang susah, yang penting dapat. Okay? Mohon penjelasan. InsyaAllah Pak Hanafi lagi. Para pendengar, memang kita disuruh demikian oleh Allah SWT. Nabi bersabda, budala ummati yadkhuluna al-jannah kasati salat wassaum. Para wali Allah itu bukan masuk surga semata-mata rajin solat, rajin puasa, rajin berbuat baik yang lainnya, tapi bisa khawatir nafsi, karena pemurah jiwanya. Kemudian salamati sudur, bersih hatinya. Warahmatul li jamil muslimin, karena kasih sayangnya kepada sama mukmin, sesama muslim. Itu jadi dari hadis ini jelas bahwa seorang mukmin muslim harus peduli pada orang lain samping pada keluarganya masing-masing. Sekarang ini yang terjadi. Saya pengalaman di penjara 44 tahun Pak Hanafi. Okay? Saya lihat sana banyak mereka masuk penjara karena mereka adalah korban pada ketidakpedulian masyarakat terhadap sesama. Enggak kena dengan hadis mengatakan kadal fakru an yakuna kufran. Hampir-hampir kemiskinan itu membawa orang jadi durhaka, maksiat, kufur, fasik, munafik dan sebagainya. Karena miskinnya dan tidak ada orang mau peduli padanya, dia banyak berbuat dosa dan maksiat, jadi maling, jadi rampok dan sebagainya. Juga kesalahan sebagian umat Islam, tidak mau peduli pada orang lain. Mereka hidup bermewah-mewah, senang-senang, sedangkan orang lain tidak dipeduli. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbul nafsi. Dia beriman seorang kalian sehingga kalian cinta pada saudaramu seperti kalian cinta kepada sesama. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbtum. Kalian tak mungkin masuk surga enggak kalian beriman. Dan tak mungkin kalian jadi orang beriman enggak kalian saling sayang menyayang, saling cinta mencintai, saling tolong menolong. Karena itu Allah mengatakan haqqat mahabbati lil mutanasirina fiyah, wajib kasihku pada mereka yang mau saling tolong menolong, saling peduli, saling sayang menyayang. Wajib kasih sayangku pada mereka, firman Allah dalam hadis qudsinya. Amin. Allahumma amin. Berdoa kita saling sayang menyayang, saling peduli, enggak Allah pasti sayang dan cinta kepada kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Nabi bersabda, la yu'minu man bata sab'an wa jaruhu jayuni la janibi wa huwa laf. Tidak beriman orang tidur dengan perut kenyang, tangganya tidur dengan perut lapar. Dia tahu itu, tapi dia tidak mau peduli. Dia bukan orang beriman. Dia belum orang beriman. Sabda Nabi SAW. Dia selalu tidur dengan perut kenyang, tangga sebelah tidur dengan perut lapar. Dia tahu, tidak pernah ada kepedulian, maka dia belum disebut orang beriman. Sabda Nabi SAW. Oh, masih banyak yang kena dengan hadis ini. Terjadi di mana-mana kejahatan karena orang tidak peduli. Yang sebelah hidup bermewah-mewah, sebelahnya hidupnya yang menderita. Demikian. Ya, mau habis waktu kita. Terima kasih siapa yang doakan saya. Mau tanya mengenai talak. Apakah jatuh talak jika seorang suami bernyanyi di depan istrinya? Liriknya, lagunya seperti ini, Pak Tuan Guru. Pulangkan saja aku pada ibuku dan juga ayahku. Saya bernyanyi seperti itu. Terus dijawab oleh suami dengan nyanyian, kupulangkan saja kamu pada ibumu dan juga pada ayahmu. Gimana hukumnya? Demikian dari bagi payung timur. Para pendengar yang dirahmati Allah, hati-hati dalam hal ini. Main-main saja bisa jatuh talak, apalagi sungguh-sungguh. Nggih, tang. Pernah terjadi seperti itu. Banyak terjadi. Main-main. Setelah ditanyakan, ternyata jatuh juga talaknya. Kenapa? Karena main-main. Berjorak-jorak. Bercanda-bercanda. Pernah terjadi di Burma dahulu. Dua orang yang baru selesai perkawinan. Masih honeymoon.
Mereka canda-canda dengan kata talak. Suaminya mengatakan talak 3. Okay? Dikira tidak akan jatuh. Tanya pada penghulu. Kemudian dipisahkan besoknya. Karena mereka sudah jatuh talak 3. Karena itu jangan main-main. Tidak usah berjorak-jorak canda-canda dengan kata talak. Okay? Bisa jadi. Main-main bisa jatuh. Karena itu tidak kita main-main dengan talak, dengan kawin, dengan napi dan rujuk dan seterusnya. Walaupun main-main jatuh. Sama dengan mereka yang sedang mabuk, teler. Dia mengucap kata talak 3 pada istrinya, jatuh talak 3. Yang mengatakan talak pada istrinya dalam keadaan teler, jatuh talaknya. Siapa suruh dia dalam keadaan mabuk. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Sampai di sini kita jumpa. Moga-moga kita masih bisa jumpa lagi pada malam berikutnya. Dalam keadaan sehat walafiat. HP saya masih ada pertanyaan belum saya jawab sebanyak yaitu 14. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari bala bencana musibah dan bencana alam. Akhirnya wallahu a'lamu bis-shawab, wallahu al-muwaffiq wal hadi la sabila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.